Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adabul julus ma'asyikh, adab duduk bersama seorang guru. Di sini disebutkan oleh penulis setelah adabul masyi, adab berjalan, yang namanya seorang thalib banyak aktivitas bersama gurunya tadi. Ketika aktivitas yang paling sering yaitu ketika di majelis. Di sini disebutkan di antara adab bersama seorang guru yaitu adab al-julus, ketika duduk. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan dari Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sangat hitam. Syadidu sawadi sya'r, dan juga rambutnya sangat hitam. Atau afwan, syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya, bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, bersih, menunjukkan tidak kumel ya. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dia bekas tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga dia pun duduk mendekat ke Rasul lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul. Ini yadullu ala qurbihi, menunjukkan kedekatan dia. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Paha ini ada dua makna ya, bisa jadi pahanya Rasul, bisa jadi pahanya dia. Ini hadis dijadikan asal oleh para ulama berkaitan dengan adab thalibil ilmi. Banyak faedah yang bisa diambil dari hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril di dalam syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Namanya syarah hadis Jibril. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab namanya Syarah Hadis Nuzul atau Syarah Hadis Jibril. Syarah Hadis Jibril yang dikenal dengan Kitabul Iman. Qala Badruddin Muhammad Ibnu Juma'ah Al-Kitani, itu bukan Al-Kitani tapi Al-Kinani. Fit tazkirah, tazkirah di sini tazkiratus sami'. As-samin, adab yang ke-8, ayyajlisa baina yaday asy-syekh jalsatal adabi. Dia, seorang thalib ini tadi, duduk di hadapan seorang syekh dengan duduk yang penuh adab. Kama yajlisu as-sabiyyu baina yaday al-muqri, sebagaimana as-sabi, anak kecil, duduk di hadapan seorang muqri. Muqri itu seorang guru pengajar ngaji, ngajari Al-Quran, ngajari baca Al-Quran. Biasanya orang kalau belajar ngaji itu duduknya sangat dekat ya, itu tadi. Au mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu', atau duduk dengan bersilah ya, duduk dalam keadaan bersilah. Mutarabbi' itu bersilah, bitawadu'in, dengan penuh ketawaduan, wa khudu', ketundukan, wa sukun, tenang, wa khusyu', dan penuh kekhusyukan.
Wa yusri ila syekhi. Dia isra mendengarkan gurunya tadi. Nadhiran ilaihi, seraya memandang gurunya tadi. Wa yuqbil bi kulliyatihi alaihi, dan dia betul-betul menghadapkan dirinya tadi kepada gurunya tadi. Fokus maksudnya. Dihadapkan badannya. Muta'akkilan liqaulihi, serta berupaya memahami perkataan gurunya. Bihaitsu la yahujuhu ila i'adatil kalam marrasaniyah. Dari sisi tidak dia butuhkan ya untuk minta ulangi ucapan pada kali yang keduanya. Wala yaltafitu min ghairi daruratin, dan tidak perlu menoleh tanpa darurat. Wala yanzuru ila yaminihi, jangan melihat ke kanan, au shimalihi, atau ke kiri, au fawqahu, atau ke atas, au qaddamahu min bighairi hajah, atau ke bagian depan tanpa adanya hajat. Wala siyama inda bahsihi lahu, terlebih lagi kalau ketika sedang bahas ya bersama guru ya. Faham ya, sedang bahas ya, mutola'ah. Au inda kalami ma'ahu, atau ketika ngobrol bersama guru tadi. Falayan bagi ayang dzura illa ilaihi, maka tidak pantas bagi dia untuk melihat melainkan kepada gurunya. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha, dan tidak boleh bagi dia ya torib, gaduh, goncang, dikarenakan ada kegaduhan yang telah dia dengar. Au yaltafitu ilaiha, atau noleh-noleh, gaduh ya, ada orang rame-rame langsung berisik. Wala siyama inda bahsihi lahu, terlebih lagi kalau ketika sedang membahas dengan gurunya tadi. Wala yanfudhu kammaihi, jangan pula ngibas-ngibaskan kedua lengan bajunya, dalam artian main-mainkan dengan baju. Wala yahsuru an dhira'ihi, jangan pula menyingkapkan kedua sikunya. Tergambar ya? Nah, disingkapkan seperti ini. Wala ya'bas biyadaihi aw rijlaihi, jangan pula main-mainkan kedua tangannya atau kedua kakinya. Kedua tangan misalkan gini-gini, lagi taklim. Aw ghairihima min a'dha'ihi, atau yang selainnya dari anggota badan dia. Wala yadha'u yadahu ala lihiyatihi aw famihi, jangan dia letakkan tangannya tadi ke jenggot. Nah, sambil main-main jenggot. Atau ke mulutnya. Ya, enggak tahu kalau mulut itu tidak kata ini. Kalau jenggot mungkin ya sambil takling gini-gini itu tadi. Ini semua adab untuk menunjukkan kefokusan dia. Kalau seperti ini tidak diperbolehkan, apalagi kalau misalkan yang sebagian ikhwan kadang mainkan buku sambil dengar taklim itu. Ya enggak? Ya enggak, Pak ya? Nah, karena dapat ikhwan. Itu tadi sambil dengar. Atau dia main-mainkan pena misalkan. Masih gini-gini penanya kan, terputer-puter sama dia, itu tidak diperbolehkan juga secara adab. Au ya'bas biha fi anfihi, atau main-mainkan hidung dengan kedua tangannya tadi. Au yastakhrij minha syai'an, atau mengeluarkan sesuatu dari hidung tadi, ngupil sambil kajian ya. Wala yaftah fahu, jangan buka mulut kajian. Wala yaqra sinnahu, jangan pula ngeretek-ngeretekkan gigi, ngetuk-ngetukkan gigi. Qira'a itu mengetuk-ngetuk kan, gimana? Gini ya. Ya. Wala yadrib al-ardha bi rahatihi, jangan pula nepak lantai dengan kedua tangannya. Mungkin kalau kita meja ini bisa gendang ya. Tek gitu deh. Juga enggak boleh.
Au yakhuttu alaihi bi asabihi, atau dia buat garis-garis oret-oretan di lantai dengan jarinya tadi. Wala yushabbik yadaihi, jangan pula tasbikul asabi, menyilang-nyilangkan jari jemari. Au ya'bath bi azrarihi, atau main-main dengan sarungnya dia. Wala yasnadu hadratus syai' wala yasnadu hadratus syai' ila ha'id au makhadda au darab zin, ya. Jangan menyandarkan ketika ada seorang guru tadi, atau wala yusnidu hadratas syai' ila ha'id au makhadda, au darab zin, itu maknanya sama, dinding, tembok, ya. Jangan bersandar ke tembok, ke dinding ketika ada sang guru pengen taklim tapi di tiang duduknya. Au yaj'al yadahu 'alaiha, atau menjadikan tangannya di atas tempat-tempat peletakan, ya, bertelekan gitu loh. Wala yu'ti syekh janbahu aw dhahrahu, jangan seorang syekh gurunya tadi dikasih bagian sisi pinggir biasanya, ya. Ini dinding masjid sampai dia duduk situ, dia paling ujung tuh. Berarti kan syekh kan kasih pinggir sebelah sini kan, biar enak nyandar. Ya kan, ikhwan ngadap ke sini semua, dia ada ngadap samping, ustadznya samping tuh. Dia duduk di dinding, ngambil dinding paling depan. Au dhahrahu, punggungnya dia belakangi sang guru. Dan ini umum, ya, baik di majelis ataupun di luar majelis. Secara adab juga tidak sopan ketika lagi ngobrol ada orang antum kasih belakang. Wala ya'tamid ala yadihi ila waraihi au janbihi, jangan bersandar dengan tangannya ke belakang atau ke samping, maknanya jangan bertelekan. Wala yukthir kalamahu min ghairi hajah, dan jangan pula dia banyak ngomong kalau tanpa butuh. Wala yahki ma yudhik minhu, atau ma yadhaku minhu, dan tidak boleh dia menceritakan ma yadhaku minhu, sesuatu yang dia tertawa dari sang guru tadi, membuat dia tertawa, atau ya, ma yudhik minhu atau ma yadhak minhu, yang membuat dia tertawa, tidak perlu diceritakan. Au ma fi bada'ah, atau pada perkara yang di dalamnya ada kekasaran, kekakuan. Nah, ayam gitu nih adanya anak disembelih aja. Au yatadhamman su mukhatabatin au su'i adabin. Ini ikhwan maksudnya, lihat poin penting. Wala yahki ma yadhaku minhu au ma fihi baza'a au yatadhamman su'a mukhatabatin au su'u adabin au su'a adabin. Tidak diperbolehkan yahki. Yahki itu seorang murid menceritakan ma yadhaku minhu, sesuatu yang membuat dia tertawa dari guru tadi. Ada yang lucu guru tadi, ya, misalkan sang guru tadi lagi ngajar tanpa disadari, misalkan dia minum gitu loh, tanpa sadar airnya sudah habis, atau yang panitia lupa ngisi air, ya, pas mau minum tidak ada air, ketawa gitu kan. Yang seperti ini sebenarnya tidak perlu. Atau ada sesuatu yang membuat insiden ustadz ini tadi jadi orang tertawa, misalkan, ya, lagi jalan misalkan, atau lagi duduk misalkan, duduk
kursi yang dipakai Ustadz ini patah, mungkin badannya terlalu gede kan, berat, pas duduk krepek patah. Nah, yang seperti ini maksudnya tidak perlu diceritakan ya, dalam rangka apa? Ini kan insiden-insiden yang membuat lucu kan sebenarnya, tidak perlu ya. Kemudian au ma fi bazaah, atau pada guru tadi ada sesuatu yang fihi bazaah, ada kekasaran, kekakuan, ada kasar ya, guru-guru manusia itu juga tidak perlu diceritakan. Antum kalau mau menceritakan ini tadi terlalu banyak kita jumpai, yang kan guru manusia juga, ustadz manusia juga, itu tidak perlu ya. Au yatadhamman su'a mukhatabatin, atau perkara yang terkandung padanya buruknya ketika mukhatabah, ketika ngobrol ya. Misalkan ketika terjadi obrolan sama sang guru tadi mungkin terbawa suasana, mungkin ngomong sama antum ada bahasa-bahasa yang itu tidak perlu antum hikayatkan, diceritakan. Kadang secara pengalaman pribadi, kadang sebagian ikhwan cerita, ini karena belajar sama Ustadz Fulan itu dia gini, yang kita dulu nggak tahu kalau dia tuh seperti itu. Untuk apa diceritakan? Tidak ada faedah. Pertama, itu berkaitan dengan pribadi, kita menceritakan adalah aib dia, berarti ghibah kan? Ghibah. Terus apa yang perlu diceritakan? Yang berkaitan dengan manhaj, akidah. Dalam bentuk apa? Tahdzir. Anak belajar sama Ustadz itu pemahamannya seperti ini. Ya. Sampai dulu ada yang cerita, ya ada Ustadz dia kalau ngeluruskan itu pakai kaki dia. Sepaknya kalau tidak lurus kaki sholat itu, cepuk datang, terduduk. Ya sebenarnya hal yang seperti itu tidak perlu diceritakan. Ya. Karena itu perkara yang pribadi. Ya. Terus bagaimana dengan A'mash? A'mash kan suka ngeludah ya. Terus itu kan ada di kitab-kitab. Yang mereka ceritakan bukan berkaitan kisah A'mash tadi. Sebenarnya kesabaran mereka murid ini tadi. Bukan yang ingin mereka ceritakan kisahnya A'mash yang ngeludah ke kiri. Tapi yang ingin mereka ambil tadi berkaitan dengan kesabaran murid tadi. Rela diludahi demi ilmu. A'mash itu orang buta. Dia itu buta, dia punya kebiasaan kalau ngeludah ke kiri. Ada kisah A'mash dikerjain sama murid. Pernah cerita antum? Pernah dengar kisahnya? Ya, A'mash dikerjain. A'mash ini datang ke tukang cukur. Ya, zaman dulu ya tukang cukur pun ahli hadis. Ya. Si A'mash dicukur baru separuh. Kata yang nyukur, sudahlah bahasa kitanya lebih kurang maknanya. Tidak akan kulanjutkan cukuran ini, biarlah Khoza ini tadi kan sampai aku dikasih hadis. Ini kan lucu sebenarnya, tapi para ulama membawakan kisah ini bukan berkaitan dengan personnya A'mash ya, tapi berkaitan dengan kesungguhan muridnya ini tadi. Sudah kata A'mash, nanti aku kasih hadis. Dikasih kan? Sudah dikasih hadis, dia ngomong, ya, kata A'mash, sudah ya cukurnya rapi. Kata A'mash, hadis yang kau kasihkan tadi adalah palsu, dhaif. Dikerjain pula sama A'mash. Nah, itu tadi. Ya itu kan bahan lucuan sebenarnya. Masa sekelas guru dibully, dikerjain ya sama murid. Lucu kan? Masa kayak gitu? Tapi yang mereka inginkan dibawakan kisah itu tadi, kesungguhan mereka ngambil ilmu tadi. Antum pernah dengar kisah yang pernah sampaikan? Antum lihat di YouTube Darul Hadis itu ya, kalau tidak salah dulu kan kita buat video. Yang Imam Malik punya murid. Masih kecil lah, belum layak dia itu belajar. Datang ke majelis Imam Malik,
Nah, anak sembelih ini anak ayam ini, tunggulah kau. Tanggapkan yang merah itu nasi. Kebanyakan kayaknya, tai ayamnya banyak. 2 aja kayaknya. Tai ayamnya banyak. Kasihan kakek itu kasih makan. Itu lauk itu tinggal goreng bae lauk yang kemarin itu. Itu kan sudah pakai bumbu itu. Ada ikan apa itu tinggal goreng. Nah, kisahnya yang Imam Malik ini tadi bikin gaduh lah muridnya tadi. Imam Malik mukul. Dipukul lebih kurang 15 kali. Jepuk. Nyuruh orang Imam Malik, udah pukul be. Kalau kita zaman sekarang nih, ya anak nyuruh nasin, pukul Bilal. Itu tadi. Zaman dulu ada. Kalau zaman sekarang, sudah. Langsung. Tindak pidana. Dipukul. Sudah dipukul dia bilang, ya Malik, anta zalim, katanya. La astahil, aku tidak akan halalkan. Ya sudah. Kata Imam Malik, gimana? Kalau mau, antum kasih ana 15 hadis. Ya sudah dikasih 15 hadis. Dia bilang, zid hadisan wa zid dorban. Tambah pukulan, ya tambah hadis. Ini kan kalau ada ambil kisah, kalau mau dibilang Imam Malik kan mau mukul. Masa orang belajar dipukul? Namun yang diinginkan oleh para ulama adalah kisah kesungguhan muridnya Imam Malik. Difahami? Itu tadi. Ausui adabin, atau adab yang buruk yang ada dalam dari seorang guru tadi. Ya. Wala yadhak li ghairi ajabin, dan jangan ketawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Ketawa dewek, orang lain tak kati ketawa, dia dewek tertawa di majelis tadi. Ustadznya tak ketawa, syekhnya tak ketawa, yang lain tak tertawa, ternyata dia dewek ketawa. Wala ya'jab duna syekh, dan jangan heran terhadap sesuatu yang bukan berasal dari syekh. Wala ya'jab duna syekh, jangan heran terhadap sesuatu yang bukan dari syekh. Misalkan, ini kalau lagi ngajar, ya, ada sesuatu yang buat lucu lah ya. Nah, dafa misalkan. Yang lain sebenarnya nggak usah terlalu heran, jangan sampai tertawa gitu loh. Difahami? Fa'in ghalabahu. Nah, kalau memang terkalahkan, saking lucunya si dafa ini tadi membuat nasin harus nak tertawa. Tabassuman bi ghairi sautin albattah. Maka cukup senyum dengan senyum yang tanpa suara. Difahami? Itu paket kayaknya. Bukan paket. Wala yuksiru atanahnuh. Min ghairi hajatin, dan jangan memperbanyak tanahnuh. Tanahnaha ya tanahnahu itu daham-daham. Wala yabsuq, dan jangan berludah. Wala yatanakha ma amkanahu, dan jangan ajak berdahakan itu. Kayak yang di majelis tadi ngomong, muntahkan hoi itu tadi. Nah, ada kan kadang-kadang tidak dimuntahkan sama dia, itu jangan juga. Wala yalfadhu an-nakhamata min fihi, itu bacanya min bukan man ya, min. Wala yalfadhu an-nakhama min fihi, jangan dia meludahkan, mengeluarkan an-nakhama itu dahak, min fihi, dari mulutnya tadi. Bal ya'khudhuha min fihi bimindil, bahkan dia tadi ambil dahak tadi dengan sapu tangan, au khirqa, atau dengan lap, au tarfi thawbihi, atau ujung kain bajunya. Wa yata'ahad taghtiyata aqdamihi wa irkha thawbihi, dan hendaknya dia senantiasa berupaya menutup kakinya dan menjulurkan pakaiannya.
Kalau yang ini olah mana tidak tergambar. Nutup kaki itu apa maksudnya? Dan menjulurkan kain. Ya. Wa sukun yadaihi inda bahsihi au mudzakaratihi. Dan dia berupaya untuk sukuna yadaihi, menenangkan kedua tangannya ketika membahas atau muzakarah. Wa idza atasa khafadha sautahu. Kalau dia bersin, dia rendahkan suara tadi. Jangan hasim, ya. Wa idza atasa khafadha sautahu juhdahu wa satara bimindil au nahwihi. Apabila dia bersin, dia rendahkan suaranya tadi, wasatara wajhahu, dia tutup wajahnya, bimindil, dengan apa? Sapu tangan, au nahwihi, atau yang semisalnya. Wa idza tasa'aba, kalau dia tasa'aba tuh nguap, satarofahu, maka dia tutup mulutnya tadi. Ba'da raddihi juhdahu, setelah dia udah berupaya untuk melawan rasa dorongannya tadi. Kalau nguap itu sebenarnya tuh kita lawan dulu. Bisa ditutup dengan mulut, tutup dengan mulut. Kalau tidak bisa baru dengan tangan. Itu yang sunnah. Wan Ali radhiyallahu anhu qal, dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, min haqqil alimi 'alaika, termasuk hak seorang alim kepada dirimu, antusallima 'alal qaum amatan wa takhussahu bitahiyyah, engkau ucapkan salam kepada orang-orang secara umum, kemudian engkau khususkan kepada gurumu tadi dengan salamnya. Wa anta jalisa amamahu, engkau duduk depan dia. Wala tusyiranna indahu biyadaika, duduk depan dia, jangan engkau tunjuk dia dengan kedua tangan. Wala tagmar bi'ainaik ghairahu, jangan engkau ngelirik-ngelirik orang lain dengan pandangan kedua matamu. Wala taqulanna qala fulan khilafu qawlihi, jangan pula engkau mengatakan, ya Ustaz, si fulan itu mengucapkan suatu ucapan yang berbeda dengan pendapat antum. Wala taktabanna indahu ahadan, jangan ngomongi orang lain di samping dia. Wala tati'anna asaratahu, juga jangan merendahkan martabatnya dia. Wa in zallat qabilta ma'dziratahu, kalau seandainya gurumu ada kesalahan, maka engkau terima uzurnya. Guru ya guru ya ikhwan. Di zaman sekarang, zaman yang ilmu sudah tersebar, memungkinkan antum berbeda pandangan pada guru antum dalam beberapa permasalahan, masalah dakwah, masalah ilmu. Tapi guru ya tetap guru. Jangan menampakkan sok pintar. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, dan wajib bagimu untuk memuliakan dia lillahi ta'ala. Wa in kanat lahu hajah sabaqta al-qauma ila khidmatihi. Wa in kanat lahu hajah, kalau dia memiliki kebutuhan, engkau hendaklah mendahului kawan-kawanmu untuk melayani dia. Rebutan maksudnya itu. Wala tasaro fi majlisihi, dan jangan bisik-bisik di majelismu. Wala ta'khud bisaubihi,
Wala ta'khudh bi thawbihi, dan jangan narik bajunya dia. Wala tulih alaihi idza kasal. Dan jangan maksa-maksa gurumu kalau gurumu kurang semangat. Ayolah Ustaz, ayolah Syekh, ajari, udah capek katanya. Ayolah simai Ustaz, setoran arba'in, kaget lagi sibuk katanya. Wala tashba' min tuli sohbatihi. Itu bacanya sohbah ya, lebih tepat tuh. Jangan merasa puas dari lamanya berteman dengan guru ini tadi. Maksudnya jangan merasa puas untuk belajar dengan dia, mulazamah dengan dia. Fa inna ma huwa kan nakhlah. Sesungguhnya guru itu bagaikan batang kurma. Tangtadhiru mata yasqut 'alaika min hasyai'un. Yang kau tunggu saja kapan gugur sesuatu dari pohon kurma tadi. Difahami? Ya, maksudnya dengan guru tadi sudah tunggu saja. Jangan terlalu terburu-buru. Kata Imam Ibnu Juma'ah, walaqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadhil wasiyah ma fihi kifayah. Sungguh Ali radhiyallahu anhu telah mengumpulkan pada wasiat ini sesuatu yang sudah mencukupi. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fil Hilyah, qala Syekh Abu Bakar Abu Zaid dalam kitab Al-Hilyah, beliau mengatakan fakhud bi majami'il adab ma'a syekhika fi julusika ma'ahu. Ambillah adab-adab yang menyeluruh ini, ya, adab-adab yang sudah terkumpul seperti ini, yang lengkap, ya, majami itu lengkap, adab-adab yang sempurna, maksudnya lengkap. Fakhud bi majami'il adab, ambillah adab-adab yang sempurna ini ma'a syekhika fi julusika ma'ahu, bersama gurumu ketika engkau duduk bersama dia. Qala Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarah Hilyah, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Hilyah, wa hadza sahihun, ini benar sekali. Ijlis jilsatal muaddib, duduk seperti duduklah orang yang beradab. Yakni masalan, la tamud dari jelaika bayna yadayhi, jangan engkau menjulurkan kedua kakimu di hadapan dia. Li'anna hadza su'u adabin, dikarenakan ini adalah menunjukkan adab yang buruk. Wala tajlis muttaki'an, jangan duduk bersandar, bertelekan. Hadza aidan su'u adabin, ini juga adab yang buruk. Wala siyama fi makani talab, terlebih lagi kalau di tempat belajar. Amma idza kana fi makanin julusin adi fa hadza amrun ahwan. Adapun kalau di tempat duduk yang biasa-biasa, ini perkaranya lebih mudah, gampangan lah. Lagi nongkrong-nongkrong itu tidak masalah, bebas mau duduk. Qultu, kata penulis buku Adabut Thalib ini, atharu ali hadza dha'afahu al-mu'alliq ala kitab at-tadhkirah. Athar ali ini didhaifkan oleh pentaklik kitab Tadhkirah. Wallahu ta'ala, ya, cukup ya.